Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Azami. Di video kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian tentang apa itu Fibonacci. Ya, pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran jarak jauh dikarenakan adanya kendala saya tidak bisa mengisi secara offline, dan aslinya saya ingin membuat Zoom atau Google Meet, tetapi karena waktu yang sempit yang kita sama-sama sibuk, jadi akhirnya saya memutuskan untuk membuat video ini ya. Oke, sebelumnya ada yang pernah dengar apa itu Fibonacci? Ada yang tahu apa itu Fibonacci? Oke, karena kali ini kita akan mempelajari Fibonacci. Oke, jadi di hari ini kita akan mempelajari tentang Fibonacci dengan judul The Miracle of Fibonacci, yang artinya keajaiban dari Fibonacci. Nah, apa sih itu Fibonacci? Nah, jadi Fibonacci itu adalah suatu rentetan bilangan dalam matematika ya, yang dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang ilmu. Contohnya seperti trading dan investing, atau arsitektur dan anatomi, dan berbagai bidang ilmu lainnya. Nah, bagaimana sih sejarah dari Fibonacci itu? Nah, jadi dahulu kala itu ada seorang ahli matematika dari Italia yang bernama Leonardo Fibonacci, atau yang nama aslinya yaitu Leonardo Pisano, karena dia lahir di Pisa. Nah, jadi Leonardo Fibonacci ini adalah seorang yang menciptakan Fibonacci ya pada tahun 1170. Nah, jadi Fibonacci ini itu umurnya itu sudah ratusan tahun ya, sudah ribuan tahun. Oke, lalu bagaimana sih cara mendapatkan Fibonacci itu? Nah, caranya yaitu dengan menjumlahkan angka sebelumnya dengan angka di depannya ya. Maksudnya begini, bukan ke depannya semuanya, tapi dari 0 tambah 1. Nah, 0 tambah 1 itu menghasilkan jumlah 1. Nah, kemudian 1 ditambah 1 menghasilkan 2. Nah, kemudian sebelumnya hasil dari itu 1 tambah 2 menghasilkan 3. Nah, kemudian 1 tambah 2 menghasilkan 3, kemudian 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, jadi ditambah hasilnya jadi 5 tambah 8 13, 8 tambah 13 21. Nah, jadi begitu cara mendapatkan Fibonacci. Angka sebelumnya, hasil dari angka itu dijumlahkan dengan angka sebelumnya, kemudian hasilnya dijumlahkan dengan angka sebelumnya. Nah, dan seterusnya ya. Jadi jumlah Fibonacci itu tidak terbatas, infinity. Jadi tapi kali ini kita kan belajar sampai 144 saja supaya tidak terlalu panjang ya. Nanti kalian bisa tes sendiri kalau mau sampai angka berapapun Fibonacci. Nah, keajaiban Fibonacci. Nah, faktanya ya, hampir semua elemen di dunia ini itu faktanya menggunakan Fibonacci di dalamnya. Nah, apa sih contohnya? Nah, kita bisa ambil dari nanas ya. Nah, kita bisa perhatikan sisik pada kulit nanas itu seringkali membentuk 3 set spiral yang berbeda, dan jumlah spiral di setiap set umumnya adalah angka Fibonacci yang berurutan. Misalnya berapa? 5, 8, 13. Nah, jadi buah nanas ini menggunakan rasio Fibonacci ya, 5, 8, 13 di set spiral ya dalam ini sisik kulitnya. Nah, kemudian ada juga bunga. Nah, bunga ini yang sangat menarik ya. Jumlah kelopak bunga selalu sama dengan bilangan Fibonacci. Kita bisa lihat di gambar ini. Ini saya nggak tahu bunga apa. Jumlahnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jumlahnya itu 8 ya. Yang mana itu adalah angka Fibonacci. Kalian juga bisa cari bunga apapun di dunia ini ya. Bunga yang mempunyai kelopak, jumlah kelopaknya itu pasti sama dengan bilangan Fibonacci, pasti. Entah itu 1, 2, 3, 5, 8. Adapun bunga yang 4 kelopak itu yang di Jepang ya, saya pernah lihat tuh, itu yang langka sekali, itu yang bunga 4 kelopak ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, bunga contoh bilangan Fibonacci pada berbagai macam bunga. Nah, kita lihat nomor 1 ada 1 kelopak, ada yang 2 kelopak, ada yang 5 kelopak, ada yang 3 kelopak, 8 dan 13. Nah, itulah
kelopak dengan angka Fibonacci ya. Jadi bunga itu kelopaknya itu jumlahnya itu sama dengan Fibonacci, bilangan Fibonacci. Oke, selanjutnya masih di bunga. Nah, kepala benih juga ternyata menggunakan rasio Fibonacci. Jadi kepala benih itu maksimal itu jumlahnya itu maksimal 144 jumlah kepala benih, tidak lebih ya, tidak lebih dari 144, yang mana 144 ini adalah angka Fibonacci ya. Oke, jadi Fibonacci pada bunga ini cukup banyak ya. Kemudian ada juga pada pohon. Nah, cabang pohon itu mengikuti tumbuh dengan skala Fibonacci, yang mana kita bisa lihat di gambar ini. Yang pertama, dia tumbuh dari akar itu tumbuh dengan satu batang ya. Kemudian dia bercabang menjadi 2. Nah, 2 ini kemudian ke atasnya lagi tuh dia menjadi 3, kemudian 5, 8 dan seterusnya. Jadi cabang pohon itu selalu tumbuh sesuai dengan skala deretan Fibonacci 1, 3, 5, 8 dan seterusnya ya. Kalian bisa cek sendiri pohon kalian tuh batang pohonnya itu 1 dulu, 2, habis itu kemudian 3 deretannya ya. Oke. Selanjutnya adapun bintang dan galaksi. Nah, Fibonacci ini tuh tidak hanya di dalam bumi saja, tapi sampai galaksi ya. Bintang-bintang dan galaksi kita itu sesuai dengan rasio Fibonacci ya. Bintang-bintang dan seluruh planet dalam tata surya kita itu membentuk suatu rasio Fibonacci yang mempertahankan gerakannya. Nah, galaksi itu bergerak ya. Walaupun kita tidak bisa melihat kecepatan gerakannya, tapi galaksi itu bergerak. Nah, gerakannya itu tuh membentuk rasio spiral yang membentuk rasio yang sangat sesuai dengan rasio Fibonacci ya, dan itu dipertahankan gitu. Bisa lihat di gambar ini sesuai dengan rasio Fibonacci. Nah, selanjutnya itu ada pada tubuh manusia juga, yaitu wajah manusia itu penuh dengan rasio emas Fibonacci. Nah, apa sih itu rasio emas Fibonacci atau the golden ratio? Itu ada rasio emas Fibonacci. Nah, kita lihat betapa simetrisnya kepala manusia ya, seperti jarak antara mulut dan hidung. Nah, itu adalah rasio emas Fibonacci. Nanti kita akan bahas setelah ini apa itu rasio emas Fibonacci atau the golden ratio Fibonacci ya. Setelah ini kita bahas. Nah, jadi kita bisa lihat ini keajaiban Fibonacci tidak hanya pada, jadi Fibonacci itu tidak hanya, pokoknya itu Fibonacci itu ada di berbagai hal-hal di dunia ini ya. Kita bisa lihat pada tulang domba, telinga manusia, ombak, awan, galaksi, bahkan pada rahim, telur. Nah, semua ini menggunakan rasio Fibonacci. Jadi Fibonacci itu benar-benar keajaiban Fibonacci nya. Jadi kalau tidak ada Fibonacci itu ilmu-ilmu di dunia ini mungkin kurang lengkap ya, seperti arsitektur, anatomi tubuh, seni ya, pokoknya seperti itu. Nah, selanjutnya, ini kita masuk ke pembahasan golden ratio Fibonacci. Nah, jadi apa sih itu golden ratio atau pi ya dalam bahasa Fibonacci nya? Pi dalam Fibonacci adalah hal yang paling penting ya. Jadi golden ratio itu hal yang paling penting ya, apalagi di dunia trading dan investing. Golden ratio itu sangat penting ya untuk menentukan titik retracement, titik support. Oke. Lalu bagaimana sih cara memperoleh golden ratio? Nah, jadi golden ratio merupakan hasil yang dapat diperoleh dengan cara pembagian antara dua angka berurutan ya. Jadi kita bisa bagikan dua angka berurutan itu ke belakang maupun ke depan untuk mendapatkan golden ratio. Nah, langsung aja prakteknya. Nah, jadi seperti ini. 144 dibagi 89, jadi angka sebelumnya ya. Nah, yang mana jika kita membagi angka berurutan ya, angka sebelumnya belakang itu selalu mendapatkan hasil yang mana
hasilnya adalah 1618. Jadi 144 bagi 89 hasilnya 1618, 89 bagi 55 hasilnya 1618. Nah, saya mau kalian sekarang buka kalkulator kalian dan coba hitung sendiri ya. 34 bagi 21 1618. Pokoknya hasilnya itu mendekati 1618. Jika kalian mendapat hasil misalnya 55 bagi 34, ini hasilnya 1617 berapa sekian. Nah, itu dibulatkan menjadi 1618 ya. 161870451 misalnya begitu. Itu dibulatkan menjadi 1618 ya. Hasilnya pasti mendapat 1618 di pembagian sebelum. Selanjutnya pembagian sesudah. Nah, jadi misalnya ini 13 bagi 21, hasilnya pasti 0618. Kalian bisa cek sendiri di kalkulator kalian atau hitung manual ya. Nah, kemudian 21 bagi 34 hasilnya 0618, 34 bagi 55 0618, 55 bagi 89 0618 ya. Jadi begitu cara mendapatkan golden ratio atau P ya, dengan cara membagikan angka yang berentetan, entah itu sebelum atau sesudah. Oke, jadi itulah cara mendapatkan golden ratio ya. Jadi pembelajaran kita hari ini cukup sekian saja ya. Nah, jadi saya harap kalian sudah paham apa itu Fibonacci ya. Fibonacci itu ditemukan oleh Leonardo da Pisa atau Leonardo Fibonacci pada tahun 1100-an ya, sudah lama sekali. Dan Fibonacci itu berguna di berbagai bidang ilmu ya, seperti arsitektur, seperti pokoknya di berbagai bidang ya, seperti anatomi, seni itu sering sekali menggunakan Fibonacci ya, agar terlihat simetris atau terlihat bagus seni. Nah, dan cara mendapatkan Fibonacci saya sudah ajarkan bagaimana angka-angka Fibonacci, yaitu dengan 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 1 tambah 2 sama dengan 3, 2 tambah 3 sama dengan 5, 3 tambah 5 sama dengan ya, dan seterusnya. Seperti itu ya. Dan kita juga sudah membahas tentang cara mendapatkan golden ratio. Ini hal yang sangat penting dalam Fibonacci. Golden ratio caranya dengan seperti tadi saya sudah jelaskan. Saya harap kalian sudah mengerti dan kita sudah mengetahui ya keajaiban-keajaiban Fibonacci di alam semesta ini, tidak hanya di bumi saja tapi di alam semesta seperti galaksi dan lain-lainnya. Bahkan hal kecil seperti dunia mikroskopik itu menggunakan Fibonacci juga di dalamnya. Oke, mungkin ini saja untuk pembelajaran hari ini ya, kurang dan lebihnya ya saya mohon maafkan. Dan materi pembelajaran online kali ini saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat ya video kali ini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.